Selamat sore pemirsa Suara Harapan. Di kesempatan ini saya berada bersama dengan Bapak Penjabat Bupati, Bapak Alexson Lumba. Selamat sore Bapak. Selamat sore Adi Peter. Ya, bagaimana kabar Bapak? Ya, kabarnya seperti yang Adi lihat. Ya, masih segar, baik, sekali. Masih ya segar. Sehat. Ya, selamat Natal tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru juga ya Adi ya. Ya. Bapak ini kan sudah hampir 1 tahun berada di Kabupaten Kupang yang sama-sama kita cintai. Ya. Bapak sedikit gambarkan kurang lebih 1 tahun ini apa yang Bapak temukan dalam pelayanan Bapak selama 1 tahun. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ade Peter. Saya juga mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 atas nama pemerintah dan juga pribadi serta keluarga kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kupang dimanapun berada. Ya. Sejak saya masuk tanggal 7 April 2024 di Kabupaten Kupang, ya, saya melihat bahwa permasalahan di Kabupaten Kupang itu sangat kompleks, ya, sehingga ini sebagai cambuk bagi saya untuk bagaimana kita bisa bekerja bersama antar pemerintah dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kupang, juga dengan DPRD, dengan teman-teman dari TNI dan Polri untuk coba berusaha untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, dan syukur, ya, puji Tuhan, banyak permasalahan yang bisa kita minimalisir, ya. Dan tekad saya setelah saya selesai melaksanakan tugas dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kupang periode 2024-2029, maka hal-hal itu atau permasalahan-permasalahan itu sudah menjadi tanggung jawab beliau berdua. Ya, seperti itu. Coba bisa sedikit spesifikasi kira-kira yang sangat urgen untuk Kabupaten Kupang. Oke, baik. Yang pertama itu dari ASN itu sendiri, ya. ASN. Ya. Saya masuk di sini, saya melihat bahwa teman-teman ASN itu sangat-sangat tidak disiplin, ya. Disiplin ini saya bisa ambil contoh pada saat jam masuk kerja. Jam masuk kerja sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan itu adalah masuk jam 7:30, kemudian keluar jam 4 sore, ya. Pada minggu pertama, minggu kedua saya coba melihat itu, dan itu pada jam-jam itu masih banyak, ya, PNS yang belum tiba di tempat kerja, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat itu agak tersendat, dan ini menjadi keluhan daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga saya berusaha bagaimana, ya, agar sedikit-sedikit mulai berubah. Dan saat itu saya selalu mengadakan sidak setiap pagi ke
dinas badan kantor bagian yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Dan saat itu memang untuk melakukan suatu perubahan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tapi kita harus mencoba, ya. Kalau tidak dicoba maka tidak akan kelihatan hasilnya. Dan puji Tuhan, ya, sekarang ada perubahan sikap perilaku. Itu kita baru berbicara dari disiplin masuk keluar kantor, belum lagi disiplin hasil kerja. Dan ini saya tekankan kepada pimpinan perangkat daerah untuk bisa disampaikan kepada seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga kontrak. Jangan kita menunggu pimpinan memberikan kita pekerjaan baru kita kerja. Kalau tidak diberikan, kita duduk diam. Harusnya kita yang mencari pekerjaan, ya? Menanyakan kepada pimpinan, Pak, kira-kira hari ini apa yang bisa saya kerjakan? Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya kerjakan, saya siap untuk mengerjakan. Itu baru bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Yang lain lagi adalah kita tahu bahwa kondisi topografi, ya, Kabupaten Kupang ini dari 24 kecamatan ini banyak sekali yang perlu kita benahi, terutama infrastruktur jalan, jembatan, perumahan layak huni, dan lain sebagainya. Ya, pelan-pelan kita mulai bangun komunikasi, ya, dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sehingga mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kita informasikan, mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kita informasikan, sedangkan mana yang menjadi kewenangan kabupaten kota itu yang kita handle, ya. Kita masuk, kita perbaiki, ya, sehingga asas manfaatnya itu ada. Apalagi dengan kondisi musim hujan sekarang ini, banyak laporan dari masyarakat bahwa jalan ini tidak bisa dilalui, jembatan ini tidak bisa dilalui, sehingga memutus, ya, hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, ini juga saya sudah minta kepada teman-teman perangkat daerah yang bersangkutan, misalnya PU, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, untuk bisa terjun langsung ke lapangan, melihat kebutuhan itu, dan mana yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Mana yang belum bisa kita selesaikan karena terkendala dengan pendanaan dan lain sebagainya, kita bangun koordinasi, kita bangun komunikasi, agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat bisa mengintervensi, agar, ya, masyarakat bisa hubungan timbal balik, ya, di antara sesama masyarakat yang tadi terputus karena adanya kerusakan akses sarana prasarana tersebut. Nah, sedangkan bidang pertanian kita tetap mendorong, ya, agar memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan kita maupun kepentingan masyarakat banyak. Di bidang sarana perhubungan, ya, terutama perhubungan laut, kita melakukan komunikasi dengan pihak KSOP dan PELNI, dan akhirnya kita mendapatkan bantuan kapal rede, ya. Itu kapal rede itu semacam feri kecil, ya, untuk membantu melayari rute Namosain, Pulau Kera, Sulamu, PP. Sehingga saat ini masyarakat di Pulau Kera maupun di Sulamu sudah menggunakan jasa kapal rede tersebut, dan itu sangat membantu untuk hal seperti itu. Juga ke depan kita sudah menyampaikan usulan, ya, proposal kepada pemerintah pusat agar
bisa dibantu pendanaan dari pemerintah pusat terkait dengan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kupang, tapi dari segi pendanaan, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kupang belum bisa untuk membiayai permasalahan-permasalahan atau mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Bapak, walaupun hampir 1 tahun, tapi berdasarkan rekam jejak ada raihan prestasi-prestasi. Kemarin dari Pos Kupang dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Pertanyaannya, indikator-indikator apa saja yang dipakai sehingga Kabupaten Kupang kemarin di tangan Bapak boleh dapat penghargaan itu? Silakan Bapak. Baik, sebenarnya kita mengerjakan sesuatu itu tidak perlu kita mengharapkan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, ya. Tetapi prinsip saya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Itu yang paling penting. Kalaupun nanti ada ikutannya berdasarkan penilaian dari misalnya yang disebutkan tadi dari Pos Kupang, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, mungkin itu ikutannya saja. Tapi kalau saya berprinsip bahwa yang penting proses-proses yang saya sebutkan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kemarin kita juga mendapatkan penghargaan inovasi daerah. Kemudian juga seperti yang teman-teman sudah ikuti di media bahwa pemerintah Kabupaten Kupang juga mendapatkan penghargaan dalam kaitan dengan pelaksanaan realisasi pendapatan asli daerah. Nah, itu yang kita dapatkan dari pemerintah pusat, dan di antara 21 kabupaten dan 1 kota beserta pemerintah provinsi, hanya pemerintah provinsi dan Kabupaten Kupang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Ya. Bapak, ini sudah memasuki tahun 2025 dan sedikit waktu, mungkin 1-2 hari ke depan, 1-2 bulan ke depan, tugas Bapak telah selesai, diberi kepercayaan. Pesan sendiri dari Bapak untuk masyarakat Kabupaten Kupang secara keseluruhan. Untuk masyarakat Kabupaten Kupang, ya, kita tidak mungkin berubah kalau perubahan itu tidak datang dari diri kita sendiri. Sehingga pesan saya, ya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah ada, dukunglah beliau berdua untuk melaksanakan visi dan misi yang telah beliau berdua paparkan kepada kita semua. Dan yang terakhir, saya nanti kembali ke provinsi, ya, secara fisik saya kembali, tapi hati dan pikiran saya siap untuk Kabupaten Kupang tercinta. Terima kasih. Wow, ya pemirsa, kita telah mendengar sedikit refleksi Pak Bupati, kurang lebih hampir 1 tahun ada bersama-sama dengan kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi spirit semangat bagi kita seluruh warga Kabupaten Kupang untuk tetap semangat, dan tentu hubungan kita tidak putus. Walaupun Bapak sudah kembali ke provinsi, tapi hubungan kita tetap berjalan karena sama-sama kita mencintai negeri tercinta kita. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Buat waktunya.